Selamat sore anak-anak sekolah minggu, dimanapun anak-anak berada ya, yang di Malang, Surabaya, Jakarta, Medan, dan di tempat-tempat yang lain. Tante mengucapkan selamat sore dan masih dalam suasana tahun baru, selamat Natal dan tahun baru ya. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita menyanyi terlebih dahulu, terima kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan nanti kita akan berdoa ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Refren. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dari atas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita angkat tangan. Terima kasih Yesusku. Anak-anak bangkit berdiri, kita siap untuk berdoa ya. Gerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangan semuanya, tutup matanya ya, tirukan tante berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang tahun yang lalu. Hari ini kami beribadah sekolah minggu di tahun yang baru. Tetap sertai kami, berkati kami di sepanjang tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa mau memulai ibadah sekolah minggu. Urapilah kami semua, pelayanmu, guru-guru, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada. Berikan urapan Roh Kudus menolong kami semua bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami mau memanggil kuasa nama Tuhan untuk mengusir segala setan, roh main-main. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh setan pergi dari hati kami, dari ruangan ini. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan mulai memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu yang pertama, Yesus Sayang Semua. Tepuk tangan ya. Nyanyinya sambil senyum, ceria ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Pakai gerakan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua ya. Kita sambung lagu berikutnya, anak-anak kecil Tuhan cinta. Jadi semuanya Tuhan cinta ya. Ya papa, ya mama, kakak, adik, anak-anak kecil, anak-anak besar, semua Tuhan cinta ya. Kita nyanyikan, anak-anak bangkit berdiri, nyanyi sambil tepuk tangan yang semangat ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Sekali lagi, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Ya, anak-anak boleh duduk. Semuanya dicintai oleh Tuhan ya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Jangan bosan-bosan ya anak-anak. Sudah setiap kali diumumkan pengumumannya. Yang sudah melakukan pinter, yang belum melakukan dilakukan di tahun yang baru ini dan seterusnya ya. Tante umumkan bahwa ibadah sekolah minggu onsite. Onsite itu artinya tatap muka di gereja. Surabaya setiap hari Minggu 9.15 pagi jamnya. Lalu di Malang jam 10 pagi, di Medan jam 10:15 dan di Jakarta jam 16 atau jam 4 sore. Untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja ini, anak-anak mendaftar terlebih dahulu ya, lewat orang tua, lewat guru-guru juga bisa. Dan jangan lupa setiap kali beribadah anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Jika anak-anak mengikuti ibadah online, online itu berarti yang tidak di gereja, bisa melihat kembali, bisa membaca ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas, atau kegiatan sekolah minggu seperti nanti sore hari ini Tante kasih tugas ya, bisa dilihat di Google Classroom-nya, kode kelasnya KISETY
IYNP. KZYIYNP ya, ibadah online setiap jam 4 sore hari Minggu. Anak-anak yang mengikuti ibadah di gereja bersama dengan orang tua di hari Minggu tidak boleh mengganggu. Yaitu apa? Tidak boleh ramai, teriak-teriak, tidak boleh ya. Terus jalan-jalan, lari-lari, tidak boleh. Yang boleh apa? Anak-anak duduk manis bersama dengan orang tua, ikut memuji Tuhan, ikut mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang manis, yang sungguh-sungguh, tidak mengganggu orang tuanya. Ya, bisa ngerti? Ya, anak-anak tahun lalu sudah pinter, tahun ini dan tahun-tahun mendatang harus lebih pinter lagi ya, jadi berkat. Demikian pengumuman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri semuanya, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari atas ayat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Referen. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tante akan berdoa, anak-anak ikuti dalam hati, berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami dalam memuji Tuhan. Engkau tolong kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi kami semua, Engkau tolong Tuhan, supaya hati kami menjadi hati yang baik, hati yang lembut, bisa menerima firman Tuhan, bisa mendengar dengan sungguh-sungguh sampai mentaati firman-Mu. Engkau tolong kami semua, kami tidak mampu, Engkau berikan urapan Roh Kudus-Mu, kami bisa mengerti, kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami dalam memuji Tuhan. Engkau tolong kami di hari-hari mendatang, kami bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong Tuhan, kami usirkan kembali segala kuasa setan, segala roh main-main, tidak sungguh-sungguh yang mau mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala iblis setan pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk. Tangan ke atas, ke depan, dilipat ya. Mulutnya diapakan? Dikunci ya. Lihat ke layar televisinya, handphonenya, atau laptopnya, peralatan yang anak-anak gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sungguh-sungguh ya. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Bisa anak-anak baca secara lengkap di Injil Markus 10 ayat 13 sampai 16 ya.
Nah, anak-anak kalau baca di Injil, diceritakan di Alkitab itu bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota untuk menyembuhkan banyak orang sakit ya. Tuhan Yesus melakukan kuasa penyembuhan, mujizat penyembuhan. Orang yang sakit jadi sembuh. Terus mereka bercerita ke orang-orang yang lain. Jadi akhirnya banyak orang sakit yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dan kabar tentang Tuhan Yesus itu menyebar kemana-mana. Nah, orang-orang banyak yang mendengar tentang kuasa Tuhan itu ingat juga dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Anak-anak mereka kepingin supaya anak-anak itu juga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus untuk diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Jadi akhirnya mereka membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak bisa lihat di gambar itu ya. Ada yang digendong karena masih belum bisa berjalan sendiri, ada yang sudah bisa berjalan sendiri, ada yang masih digandeng ya. Orang tua itu mereka membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus kan punya murid-murid ya. Murid-muridnya waktu itu melihat, kok orang-orang ini kok bawa anak banyak sekali. Terus kok ribut, ramai. Mereka mengira itu sesuatu hal yang mengganggu. Akhirnya mereka marah, murid-muridnya Tuhan Yesus ini marah kepada orang-orang itu. Ya, mereka marah-marah. Kenapa kok bawa anak-anak kecil ke sini? Ribut, mengganggu. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus yang melihat dan mendengar bahwa murid-muridnya memarahi orang-orang itu, balik memarahi murid-muridnya. Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya karena murid-muridnya sudah menghalang-halangi anak-anak kecil untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus balik memarahi murid-muridnya. Kenapa kamu marah? Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa, kita baca ayatnya ya, di ayat yang ke-14 ya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Jadi nadanya nada marah ya anak-anak ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat yang ke-15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini perkataan Tuhan Yesus waktu itu. Dan akhirnya karena Tuhan Yesus sudah membela anak-anak itu, akhirnya anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di gambarnya itu ngapain? Memeluk mereka, menggendong, memeluk ya. Anak-anaknya datang pada Tuhan Yesus, banyak anak yang kecil, yang besar datang kepada Tuhan Yesus. Dan terakhir Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Anak-anak lihat di situ ya di gambarnya, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya hitam, ada yang kulitnya putih, coklat, ada yang rambutnya coklat. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, inilah cerita Alkitab yang bisa anak-anak baca di dalam Injil Markus tadi, ayat pasal 10 ayat 13 sampai 16. Tadi ceritanya berupa gambar lengkap, nanti anak-anak bisa baca di Alkitabnya ya. Jadi anak-anak, tidak hanya orang dewasa saja yang harus datang kepada Tuhan, tapi anak-anak juga harus datang kepada Tuhan ya. Datangnya kepada Tuhan sekarang gimana Tante? Tuhan Yesus kan sudah gak ada di bumi ini. Datang kepada Tuhan adalah lewat ibadah. Jangan lupa anak-anak punya ibadah khusus anak-anak, yaitu ibadah sekolah
Minggu. Jadwalnya tadi sudah dibacakan, sudah ditampilkan di slide tadi ya. Di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, anak-anak datang kepada Tuhan dalam ibadah. Ya, anak-anak mungkin belum bisa pergi ke gereja sendiri. Bersama siapa? Bersama orang tua. Orang tua juga rajin membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Dan anak-anak harus ingat, sikapnya kalau datang kepada Tuhan harus yang bagaimana? Bagaimana sikapnya? Harus yang baik, yang manis ya. Jangan sampai sikapnya anak-anak menjadi sandungan sampai orang lain marah-marah. Gimana itu anak-anak sekolah minggu kok ribut, kok nakal, lari-lari. Jangan sampai seperti itu ya. Tuhan ingin anak-anak datang kepada Tuhan, tapi anak-anak juga harus punya sikap yang baik, sikap yang manis. Nurutlah kepada orang tua, nurut kepada kakaknya atau mungkin tantenya, omnya, neneknya, kakeknya yang membawa anak-anak ke gereja. Dan waktu di ibadah sekolah minggu, nurutlah sama guru-guru sekolah minggu. Itu sikap yang baik, sikap yang bisa menjadi berkat ya. Nah, waktu dicerita tadi, waktu murid-muridnya Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil, Tuhan Yesus balik memarahi mereka. Dia berkata, orang-orang yang seperti anak kecil ini loh yang punya kerajaan surga, punya kerajaan Allah. Tadi di Alkitab itu yang empunya, itu artinya adalah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya apa? Orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, berarti anak kecil semua masuk kerajaan surga. Anak kecil yang rohani ya. Berarti orang dewasa gak bisa masuk kerajaan surga? Bukan juga, orang dewasa juga bisa masuk kerajaan surga asalkan punya ciri-ciri anak kecil seperti yang Tuhan maksud, yaitu secara rohani. Gimana tante ciri-cirinya anak kecil? Nah, anak-anak bisa lihat ke sebelah kanannya tante ya. Ciri-ciri anak kecil. Yang pertama, ada gambar apa? Itu gambar apa? Ya, pinter. Ada gambar anak yang sedang minum susu ya. Anak kecil maunya minum susu. Secara rohani itu artinya adalah selalu mau mendengar dan mentaati firman Tuhan. Susu firman Tuhan artinya ya, arti dari susu adalah firman Tuhan. Anak-anak selalu rindu seperti bayi, rindunya itu minum susu terus. Nah, untuk kita artinya kita selalu rindu mendengar dan percaya dan mengerti. Mendengar, mengerti dulu, percaya, baru mentaati firman Tuhan ya. Itu artinya. Kalau ada bayi kepingin minum susu ya, terus mamanya datang bawa cincin berlian. Wah, anak tahu cincin berlian? Bagus, mahal ya. Bayinya mau nggak? Gak mau, tetap maunya apa? Susu. Kita juga seperti itu ya anak-anak. Rindunya untuk minum, makan firman Tuhan ya. Mendengar, mengerti, percaya, dan melakukan firman Tuhan. Itu ciri yang pertama ya. Lalu ciri yang kedua, nih apa gambarnya? Ada anak yang lagi apa itu? Weh, apa? Menangis. Itu cirinya anak kecil. Yang dimaksud di sini secara rohani ya anak-anak, bukan di gereja pokoknya aku harus menangis, bukan ya. Secara rohani, menangis secara rohani. Artinya apa? Mulut kita, mulutnya anak-anak, mulutnya tante digunakan untuk
memuji dan menyembah Tuhan. Bukan berdusta, bukan bergosip, bukan menjelek-jelekkan orang, bukan menghujat, tetapi kita menggunakan mulut kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, termasuk bersaksi ya. Seperti tadi di cerita Alkitab, banyak orang mendengar tentang Tuhan Yesus. Kok bisa mendengar? Karena ada yang bersaksi. Anak-anak bisa bersaksi dengan cara bercerita kepada teman-temannya. Setiap minggu aku pergi ke gereja, ke sekolah minggu. Kamu ke sekolah minggu enggak? Ayo ikut sama aku ke gereja, ke sekolah minggu. Gitu ya. Itu memuji, menyembah Tuhan, bersaksi mulutnya anak-anak untuk hal-hal yang baik ya, hal-hal yang rohani. Lalu arti yang kedua adalah jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Itu adalah sifatnya anak kecil. Jujur, anak kecil ditanya, sudah makan? Mungkin mamanya jawab sudah aja. Mungkin gitu ya, ngajari untuk berbohong, jawab sudah aja. Tapi anaknya karena belum makan, jawabnya belum. Nah itu sifat anak kecil, yaitu jujur ya. Dan tulus, hatinya tulus, jujur, tidak pura-pura, itu artinya ya. Kalau anak kecil lapar, kepingin minum susu, nangis dia. Kalau mamanya belum datang, dia nangis. Terus sudah kenyang, berhenti nggak nangisnya? Berhenti ya. Nggak ada anak-anak yang pura-pura, aku nangis walaupun sudah kenyang, biar mamaku repot, biar mamaku ribet. Enggak ya. Anak kecil jujur dan tulus. Tante juga belajar mau punya sifatnya anak kecil secara rohani ya. Lalu yang ketiga artinya, anak-anak bisa baca? Pinter ya. Kuat teguh hati. Itu sifatnya anak kecil yang harus kita miliki. Kuat teguh hati gimana ya anak kecil itu? Kalau dia lapar, mamanya nggak datang-datang, nangis. Mamanya kok belum datang juga, nangis terus, terus ya. Sampai apa? Sampai mamanya datang. Ini pengertiannya untuk kita harus menjadi anak kecil secara rohani, yaitu punya sifat kuat dan teguh hati. Misalnya anak-anak berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku sifat yang baik, tidak mencuri. Ya, anak-anak berdoa terus, Tuhan tolong aku supaya tidak mencuri lagi. Atau anak-anak berdoa untuk papanya, mungkin papanya masih belum ke gereja sekarang. Anak-anak berdoa, Tuhan tolong Tuhan, papaku masih belum ke gereja. Tuhan tolong papaku bisa rajin beribadah ke gereja. Sampai akhirnya papanya bisa rajin ke gereja, anak-anak berdoa. Karena anak-anak kuat dan teguh hati, berdoa dengan tidak jemu-jemu, kuat teguh hati. Ini sifat yang Tuhan inginkan untuk kita bisa menyambut kerajaan surga. Kenapa ya? Kerajaan surga itu kita nggak lihat ya anak-anak ya. Kapan Tuhan datangnya kita nggak tahu. Tapi kita harus punya sifat kuat teguh hati untuk menyambut kerajaan surga, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, anak-anak udah ngerti nggak sifatnya anak kecil? Apa tadi? Yang pertama apa? Minum susu, mendengar sampai melakukan firman Tuhan. Yang kedua, menangis. Artinya apa? Mulutnya digunakan untuk hal-hal yang baik ya, memuji, menyembah Tuhan, bersaksi. Lalu sifatnya jujur, tulus, lalu kuat dan teguh hati ya. Nah, jika kita bisa mempunyai sifat seperti anak kecil tadi secara rohani, kita akan mendapatkan hasilnya. Apa hasilnya?
Nah, anak-anak, seperti yang dicerita tadi, hasil yang pertama adalah dibela oleh Tuhan. Tadi murid-muridnya Tuhan memarahi orang-orang yang membawa anak-anaknya datang pada Tuhan. Ya otomatis anak-anaknya itu juga ikut kena marah ya anak-anak ya. Tapi ternyata apa? Tuhan membela. Itulah pembelaan Tuhan. Seperti kepada anak-anak kecil tersebut, Tuhan membela. Tuhan juga akan membela anak-anak, om tante kita semua yang bisa, yang mau mempunyai sifat seperti anak kecil, dibela Tuhan. Lalu hasil yang kedua, seperti gambarnya ini, gimana? Diapakan sama Tuhan? Dipeluk ya, Tuhan memeluk kehidupan kita. Kalau dipeluk itu berarti dekat atau jauh sama Tuhan? Ada enggak orang memeluk? Aku memeluk dari jauh. Kalau lewat emoticon bisa ya, tapi kalau yang sungguhan ya enggak ada ya anak-anak ya. Memeluk itu berarti kita dekat kepada Tuhan ya. Di tahun yang baru ini saatnya yang tepat untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Anak-anak janji dalam hati, di tahun baru aku mau setia, mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau dekat kepada Tuhan. Mau? Mau ya? Puji Tuhan. Lalu hasil yang ketiga, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Tadi Tuhan meletakkan tangan ke atas anak-anak dan memberkati mereka. Kalau Tuhan yang memberkati, ini hal yang sangat-sangat indah ya anak-anak ya. Berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang ya cuma berkat gitu, bukan ya. Berkat Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat baik untuk hidupnya anak-anak. Ya jasmani, ya rohani. Mulai dari kecil, nanti anak-anak remaja, kaum muda, dewasa. Tuhan percaya banyak hal kepada anak-anak. Ingat-ingat selalu berkat Tuhan, jasmani dan rohani. Tuhan yang memberkati hidupnya anak-anak, mengatur hidupnya anak-anak. Syaratnya apa? Ya dari kecil selalu dekat pada Tuhan, mendengarkan firman, gitu ya. Anak-anak ingat-ingat selalu ya. Nanti sampai dewasa, anak-anak akan bisa mengerti. Untung ya dulu sekolah minggu, papa mama membawa ke sekolah minggu, bisa rajin sampai sekarang dewasa, hidupnya baik. Anak-anak akan mengerti nanti, mungkin sekarang belum bisa mengerti. Tapi ingat perkataannya Tante Yuli ya, Tuhan akan mengatur hidupnya anak-anak jika dari sekarang ini anak-anak mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Dan yang terakhir adalah masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Seperti di ayat firman Tuhan tadi, ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus katakan, yang empunya, yang punya, yang bisa masuk kerajaan surga, kerajaan Allah adalah orang-orang yang seperti anak kecil. Siapa orang-orangnya? Ya anak-anak, ya tante, om-om, semua orang yang mau punya sifat seperti anak kecil. Anak-anak mau? Tante mau ya, tante mau belajar terus untuk bisa jadi seperti anak kecil yang disayang oleh Tuhan, dicintai Tuhan supaya bisa masuk kerajaan surga ya. Janji ya anak-anak, mulai hari ini dan seterusnya anak-anak datang kepada Tuhan ya. Mungkin orang tuanya sibuk, anak-anak ingatkan, papa, mama, ini waktunya untuk sekolah minggu. Ingatkan orang tuanya. Anak-anak juga bersaksi, mungkin orang tuanya belum beribadah kepada Tuhan, anak-anak ajak orang tuanya beribadah kepada Tuhan. Mau ya? Mau, puji Tuhan. Tante juga mau belajar untuk bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini. Kita akhiri firman Tuhan untuk hari ini. Nanti anak-anak buka ya ke classroom-nya. Di situ tante menyediakan tugas untuk anak-anak
mewarna gambar di situ. Setelah selesai diwarna, bisa difoto, dikumpulkan lagi di classroom-nya ya. Kode kelasnya KZYIJNP ya. Nanti anak-anak cari ringkasan firman, dibaca lagi, kemudian tugasnya dibuat ya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sebagai pengakuan anak-anak mau jadi anaknya Tuhan Yesus sampai selama-lamanya ya. Bangkit berdiri semua, lipat tangannya ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Referen. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, tutup matanya, kita berdoa ya, sikap doa yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami, mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami juga supaya kami bisa mengerti, percaya, melakukan firman Tuhan. Kami mau mentaati firman Tuhan, menjadi seperti anak kecil. Kami rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Engkau tolong kami semua, pakai hidup kami sebagai alat-Mu untuk bersaksi kepada orang-orang yang lain, mengajak mereka juga untuk datang kepada Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan membawa diri kami, membawa keluarga kami kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu mau menolong kami. Kami berserah kepada Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk hidup kami. Mulai dari awal tahun ini sampai tahun-tahun yang akan datang, Engkau tolong kami semakin setia untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya untuk mendapatkan berkat secara jasmani, tetapi terlebih berkat yang rohani. Kami selalu dekat dengan Tuhan. Kami selalu bisa merasakan kasih sayang Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami teringat orang tua kami, Engkau tolong mereka, Engkau tolong kami semua, Engkau tolong berkati kami dalam sekolah kami. Engkau berikan hikmat-Mu supaya kami bisa menjadi anak yang baik, anak yang pandai, anak yang rajin, anak yang bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong di waktu-waktu mendatang, Engkau tolong kami berikan kesehatan dan kekuatan, Engkau yang mengubahkan hidup kami di tahun yang baru ini menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, dimanapun kami berada, Engkau berikan damai sejahtera-Mu kepada kami semua sepanjang minggu ini. Engkau kembalikan kami pada hari-hari ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami yang penuh kekurangan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang berikutnya ya.